Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, seandainya aku melihat surga langsung dengan mata kepalaku, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, bercerita surga dengan sabda dan hadisnya, aku lebih percaya surga itu dari ucapan Nabi daripada pandanganku. Pandanganku hanya memberikan satu kebenaran yang tidak mutlak 100%, tapi ucapan Rasulullah SAW kebenarannya adalah wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian terakhir tentang nama-nama Allah adalah Al-Wakil, yang artinya secara harfiah adalah yang maha mewakili. Artinya semua ciptaan Allah syarat dengan keterbatasan menuju keinginan. Di satu sisi keinginan kita begitu banyak sekali, namun di setiap keinginan pastilah ada keterbatasan. Nah, untuk bisa menembus keterbatasan dan sampai kepada keinginan, kita membutuhkan yang bernama tawakal. Jemaah sekalian, Anda tahu bahwa di setiap nama Allah terdapat ibadah-ibadah khusus. Maka ibadah khusus di dalam nama Allah Al-Wakil adalah tawakal. Oleh karena Allah adalah maha wakil dalam segala urusan, kalau begitu kita tawakal, kita serahkan kepadanya segala urusan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Rabbul Masyriqi wal Maghribi, Allah lah Rabbnya segala yang berada di timur, Allah lah Rabbnya Al-Maghrib, segala yang berada di barat. La ilaha illahu, tidak ada yang diibadahi dalam kebenaran kecuali hanya Dia. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Ia wakilmu dalam segala urusan. Tidak ada urusan di mana Anda benar-benar berwakil kepada Allah melalui tawakal, melainkan Allah akan mengambil alih urusan itu dan mengembalikannya kepada Anda lebih indah daripada apa yang Anda bayangkan. Saya ulangi, apabila satu urusan telah Anda wakilkan kepada Al-Wakil melalui satu ibadah yang bernama tawakal, maka Allah akan mengambil urusan Anda kemudian mengembalikannya kepada Anda lebih indah dari apa yang Anda bayangkan. Jadi faktor utama kegagalan kita di segala urusan dan keinginan karena kegagalan kita menjadikannya tawakal.
Alhamdulillah, Allah berikan kita keinginan yang sangat banyak agar setiap keinginan itu menjadi ibadah tawakal dan ibadah doa di depan Allah. Sebagian orang mereka melihat tawakal, keinginan mereka hanya dengan lamunan saja. Ada keinginan melamun, ada keinginan berangan-angan. Keinginan Anda yang hanya menjadi lamunan dan angan-angan nggak bermanfaat sama sekali. Tapi jamaah sekalian, setiap keinginan yang membuat Anda berdoa dan bertawakal, Anda telah memperoleh keuntungan yang sangat besar sebelum keinginan itu betul-betul sampai kepada Anda. Jadi Anda jangan berpikir saya tersiksa dengan keinginan, saya tersiksa dengan cita-cita. Tidak. Keinginan itu Allah fitrahkan agar kita membuatnya ibadah. Maka usahakanlah setiap apapun keinginan, jadikan doa-doa Anda di depan Allah. Apapun keinginan, jadikan tawakal Anda di depan Allah Azza wa Jalla. Dalam konteks inilah jamaah sekalian, kita membutuhkan keinginan yang lebih banyak untuk doa dan tawakal yang lebih banyak lagi. Terakhir dalam pembahasan nama Allah Al-Wakil, kita telah menyampaikan bahwa pilar tawakal itu ada 8. 1, 2, dan 3 sudah disampaikan pada pertemuan terakhir, yaitu tahun 2023. Pilar tawakal yang pertama adalah ma'rifatullah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah tidak akan berwakil kepada Allah dalam segala keinginan dan urusan. Dan semakin Anda mengenal Allah, akan semakin kokoh segala urusan Anda tawakalkan kepada Allah. Jemaah sekalian, para nabi-nabi, merekalah imam di dalam bertawakal. Anda lihat bagaimana tawakal mereka sangat luar biasa. Luar biasa mereka di dalam bertawakal karena luar biasa mereka di dalam ma'rifatullah. Kenalilah Allah bahwa Allah adalah Al-Qawi, Maha Kuat, sehingga tidak ada yang membuat Allah lemah. Kalau Anda misalnya berdagang butuh modal 2 miliar, Anda sudah lemah. Tantangan kanan kiri, Anda sudah lemah. Tapi ketika Allah mengatakan dirinya Al-Qawi, menunjukkan tidak ada kelemahan di depan Allah sama sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Al-Malik, akulah yang maha memiliki segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Razzaq, akulah yang menggenggam segala rezeki dan yang maha memberikannya kepada yang membutuhkan dan meminta. Jadi semakin dalam Anda mengenali Allah, maka semakin kokoh Anda bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnu Qayyim berkata, seandainya kalian meminggalkan gunung dengan tawakal, kalian akan mampu. Gunung yang demikian besar akan bisa Anda pindahkan dari timur ke barat dengan catatan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tawakal itu ketika Anda benar-benar menggunakan kekuatan Allah. Di dalam tawakal nggak ada kekuatan Anda jamaah sekalian. Tapi di dalam tawakal itu bahwa kekuatan Allah Subhanahu wa taala hadir dengan segala keajaiban yang tak bisa dibahasakan. Imam Ghazali rahimahullah ketika beliau berbicara tentang tawakal, beliau mengatakan ma'rifatullah yang menjadi pilar utama dalam tawakal. Ini ma'rifatul ini sangat luas. Tapi kata Imam Ghazali, seandainya seseorang hadirkan hatinya saat membacakan zikir tahlil berikut, dia akan menemukan ma'rifatullah yang mengantarkannya kepada tawakal. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku
walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagian pertama dari tahlil ini adalah tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Anda tahu bahwa la ilaha illallah terdiri dari dua unsur. La ilaha illallah wahdahu, ini kembali kepada illallah. La syarika lahu, ini kembali kepada la ilaha. Jadi begitu pentingnya la ilaha illallah, harus kokoh, sehingga kemudian ditambahkan dengan wahdahu untuk mengokohkan illallah, la syarika lahu untuk mengokohkan la ilaha. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang diibadahi di dalam kebenaran kecuali Allah. Siapa Allah? Wahdahu, satu-satunya. La ilaha, apa arti la ilaha? La syarika lahu, gak ada sekutu baginya. Ini bagian awal dari tahlil itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bagian ini mengandung tauhid. Bagian ini mengandung keesaan Allah. Apabila makna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang maknanya adalah tauhid, betul-betul telah kokoh dalam hati Anda, maka Anda akan melihat bahwa semua keinginan Anda ada di dalam tauhidnya Allah, ada dalam keesaan Allah. Anda ingin kesehatan, siapa yang Anda lihat dalam keesaan Allah itu? Siapa yang Anda lihat dalam kesehatan itu? Kalau Anda masih melihat obat, kalau Anda masih melihat dokter, Anda belum melihat keesaan Allah dalam kesehatan yang Anda inginkan. Anda inginkan sukses Anda dalam satu urusan. Siapa yang Anda lihat dalam sukses yang diinginkan itu? Kalau Anda lihat di sini ada penguasa-penguasa, Anda lihat ada pemodal-pemodal, Anda tidak melihat keinginan Anda dengan keesaan Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam kajian tauhid kita ada tauhid Asmaul Husna, agar setiap nama Allah menjadi tauhid kita kepada Allah. Ketika Allah mengatakan Ar-Razzaq, oh berarti esa Allah dalam urusan rezeki. Rezeki itu bukan kerja saya, rezeki itu bukan gaji saya, rezeki itu adalah keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kerja, tapi kalau Allah tidak ngasih rezeki, bisa aja kerja saya tanpa rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala namanya adalah An-Nasir, Maha Menolong. Jadikan nama An-Nasir ini tauhid Anda di depan Allah Azza wa Jalla. Jadi berapa jumlah nama Allah, jadikan semuanya tauhid Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Masalahnya jamaah sekalian, nama-nama Allah itu kita faham tapi tidak jadi tauhid bagi kita. Kita tahu Allah Al-Qawi, Maha Kuat, tapi kekuatan Allah itu enggak lantas menjadi tauhid kita, sehingga kita mencari kekuatan-kekuatan dari selain Allah. Nah, begitu Anda mencari selain Allah, Allah akan meninggalkan Anda. Dan kalau Allah telah meninggalkan Anda, enggak akan ada kekuatan sama sekali. Semua yang bagi Anda kekuatan akan menjadi kelemahan tanpa Allah Azza wa Jalla. Tapi semua yang justru nama Anda lihat sebagai kelemahan, dengan Allah justru akan menjadi kekuatan. Jadi Anda jangan lupa bahwa kekuatan itu hanya pada Allah, maka Allah mengenalkan dirinya dengan Al-Qawi. Target utama kita dalam kajian Asmaul Husna ini, target utama kita adalah tauhid. Karena tidak ada kata setia, tidak ada kesetiaan terbesar seorang hamba kepada Allah lebih dari kesetiaan tauhid. Karena di dalam tauhid Anda berkata lahir dan batin, ya Allah hanya Engkau, bukan yang lain. Ar-Rahmanir Rahim, ya Allah hanya kasih sayangmu, bukan yang lain. Al-Malik, ya Allah hanya Engkau yang berkuasa, bukan yang lain.
Ya Allah, Engkau Al-Quddus Maha Suci, bukan yang lain. Itulah tauhid, ya Allah, hanya Engkau, bukan yang lain. Makanya ketika seorang hamba tidak lagi bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan melihat di samping Allah banyak fulan, uang, kekuasaan dan selanjutnya. Orang-orang seperti ini tauhidnya udah rusak, karena dia telah melihat selain Allah dalam keinginannya. Ini orang yang sangat lemah. Ini orang yang sangat lemah. Baik. Jadi bagian pertama tadi adalah la ilaha illallah, Allah wahdahu, satu-satunya, bukan yang lain. La syarika lahu, tak ada sekutu bagi Allah. Ini namanya tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tanamkan sekokoh-kokohnya dalam hati Anda tauhid, lalu dengan tauhid itu Anda melihat segala urusan dan keinginan. Apa urusan Anda, lihat dengan tauhidnya Allah. Urusan ini di tangan Allah, bukan yang lain. Keinginan ini di tangan Allah, bukan yang lain. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku. Hanya di tangan Allah segala bentuk kekuasaan. Kekuasaan Allah itulah yang mesti Anda sadari di setiap keterbatasan Anda, di setiap keinginan Anda, di setiap segala rencana. Jangan lihat kekuasaan Anda, kekuasaan siapapun dalam keinginan-keinginan itu. Lahul mulku. Semua keinginan Anda lihat dengan kekuasaan Allah. Kalau Anda mau tahu kekuasaan Allah Azza wa Jalla, coba renungkan ayat 26 dalam surat Ali Imran. Qulillahumma malikal mulk. Ya Allah, Engkaulah pemilik kekuasaan itu. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itulah kekuasaan Allah itu. Semua yang berkuasa Allah yang ngasih. Semua yang hilang kekuasaan Allah yang mencabut. Semua orang yang punya kehormatan dan harga diri Allah yang ngasih. Semua orang yang hina Allah yang mencabut kehormatannya. Biadikal khair, di tanganmu segala kebaikan. Allahu akbar. Itulah kekuasaan itu. Kekuasaan biadikal khair, di tanganmu segala kebaikan. Tidak ada kebaikan melainkan semuanya di tangan dan dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda masih melihat keinginan Anda di tangan selain Allah, Anda belum mengenal kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi makanya Allah berkuasa karena di tangannya biadikal khair, seluruh kebaikan di tangan Allah, makanya Allah berkuasa. Kalau saya nggak memiliki apa-apa untuk Anda, saya nggak berkuasa untuk Anda. Tapi kalau keinginan-keinginan Anda ada di tangan saya, di titik itu saya berkuasa atas Anda. Maka Allah berfirman, agar kalian tahu betapa kuasanya Allah, biadikal khair, semua kebaikan hanya di tangan Allah, bukan di tangan yang lain. Biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tanganmu segala kebaikan dan engkau menggenggamnya dengan kulli syai'in qadir, dengan segala kemampuanmu. Baik. Ini nomor 2. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ini tauhid. Kokohkan dalam hati. Enggak mungkin Anda tauhid tawakal kalau tauhid ini tidak ada. Lahul mulku, ma'rifatullah yang kedua agar Anda bisa bertawakal. Lahul mulku, sadari bahwa segala kekuasaan di tangan Allah. Keinginan Anda, siapa yang menguasainya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahul hamdu,
dan segala puji di tangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Anda mengakui bahwa Allah lahul mulku, kemudian Anda akui bahwa Allah lahul hamdu, bahwa Allah Subhanahu wa taala terpuji. Allah terpuji dalam kekuasaannya. Allah menguasai segala keinginan Anda dengan segala keterpujiannya. Kalau keinginan Anda ada di dalam kekuasaan yang tidak terpuji, Anda akan kecewa. Anda punya keinginan di tangan seseorang yang tidak terpuji, Anda akan kecewa. Tetapi Allah Azza wa Jalla mengatakan, lahul mulku, di tangan Allah segala kekuasaan, dan di dalam kekuasaannya segala keinginan kita. Namun Allah mengatakan, lahul hamd. Lihat segala keinginanmu dengan optimismemu, karena Allah menggenggam semua keinginan kalian dengan keterpujiannya. Kalau Allah menggenggam keinginan Anda dengan keterpujian Allah, mana mungkin Anda kecewa? Tidak mungkin Anda putus asa. Bagian akhir dari zikir tersebut adalah wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala mampu ala kulli syai', segala-galanya. Allah mampu segala-galanya. Segala pintu-pintu yang tertutup di depan Anda, bagi Allah itu terbuka. Semua jalan menanjak yang membuat Anda lemah di depan Anda, bagi Allah itu enggak ada apa-apanya sama sekali. Allah mampu segala-galanya, sehingga di depan Allah enggak ada kesulitan. Makanya kalau Anda sudah melihat kesulitan, ingat, wa huwa ala kulli syai'in qadir, hanya Allah yang mampu segala-galanya. Yang membuat kita jamaah sekalian kecewa saat kita melihat satu kesulitan dan tak ada kekuatan dalam kesulitan itu untuk kita. Itu kita. Tapi kalau Anda berhadapan dengan satu kesulitan dan ternyata ada satu kekuatan untuk Anda bisa melewati kesulitan, kesulitan itu enggak akan menjadi kecewa Anda. Dan hanya ada satu kekuatan untuk segala kesulitan Anda selesai. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, orang-orang yang telah melihat, menatap kesulitan, ucapkan segera wa huwa ala kulli syai'. Bagi Allah ini enggak ada masalah. Ini masalah bagi aku yang kecil, bagi aku yang lemah. Tapi bagi Allah yang mampu segala-galanya, ini enggak ada masalah sama sekali. Baiklah. Jadi kesimpulan Imam Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan 4 sifat dan nama Allah dalam zikir ini minimal, inilah ma'rifatullah yang paling dibutuhkan dalam tawakal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tauhid. Lahul mulku, kekuasaan Allah. Walahul hamdu, Allah maha terpuji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah mampu segala-galanya. Kalau 4 nama dan sifat Allah ini betul-betul keyakinan Anda, betul-betul keyakinan, tidak perlu Anda paham jamaah sekalian. Yang penting Anda yakin. Anda paham tapi nggak yakin, nggak ada gunanya. Yang dibutuhkan dalam beragama ini adalah yakin. Banyak orang yang paham tapi tidak yakin. Agama ini nggak manfaat bagi mereka. Tapi banyak orang yang pahamnya sedikit tapi yakinnya luar biasa. Seberapa besar agama ini bermanfaat, seberapa besar Anda yakin dengan agama ini. Jemaah sekalian yang saya hormati, sedikit tentang keyakinan saya katakan. Di depan Anda ada 2 kebenaran yang membuat Anda yakin. Ada kebenaran yang kuat, ada kebenaran yang lemah. Semua kebenaran-kebenaran empiris, kebenaran-kebenaran nyata, api membakar, mata Anda melihat, telinga Anda mendengar, kebenaran-kebenaran yang bersumber dari tubuh Anda, ini empiris, ini memang kebenaran, tapi itu tidak absolut. Api membakar, betul itu, tapi tidak betul untuk Nabi Ibrahim. Api membakar, betul itu, tapi nggak berlaku untuk Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah.
Laut itu, iya betul laut itu laut, tapi tidak betul bagi Nabi Musa. Semua kebenaran-kebenaran yang Anda lihat dengan tubuh Anda, kebenaran empiris tersebut, kebenaran-kebenaran yang nilai kebenarannya tidak absolut. Tapi di depan Anda ada satu kebenaran absolut sekali. Kebenaran yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah mengatakan doamu kukabulkan, itu maha benar. Maka jamaah sekalian yang saya hormati, inilah kelemahan kita. Kita sangat yakin dengan kebenaran-kebenaran empiris tadi, tapi kita justru sangat tidak yakin, atau keyakinan kita sangat lemah dengan kebenaran-kebenaran yang bersumber dari wahyu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, seandainya aku melihat surga langsung dengan mata kepalaku, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita surga dengan sabda dan hadisnya, aku lebih percaya surga itu dari ucapan Nabi daripada pandanganku. Pandanganku hanya memberikan satu kebenaran yang tidak mutlak 100%, tapi ucapan Rasulullah SAW kebenarannya adalah wahyu. Jadi jangan sampai Anda lebih yakin dengan kebenaran-kebenaran yang bersifat nyata ini, sementara Anda kurang yakin dengan kebenaran yang sumbernya dari wahyu. Penyakit jamaah sekalian, itu penyakit. Jadi kalau Allah sudah mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, kalau kalian tawakal, urusan kalian ku selesaikan. Ini kebenaran dari wahyu lebih kuat dari kebenaran yang sifatnya empiris tadi. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, pilar kedua dalam tawakal adalah isbatul asbabi wa riayatuha wal akhdhu biha. Anda wajib berikhtiar. Di dalam tawakal, ikhtiar itu adalah pilar penting. Orang-orang yang tidak berikhtiar, orang-orang yang tidak berusaha, tawakalnya adalah tawakal yang cacat. Tawakal yang cacat. Lakukan ikhtiar. Bukankah para nabi-nabi juga berikhtiar? Nah, lalu ketika Anda berikhtiar untuk satu keinginan, agama ini memberikan Anda dua ikhtiar karena Anda memiliki Islam. Mereka-mereka yang enggak memiliki Islam, ikhtiar mereka cuma satu. Orang-orang yang tidak memiliki Islam, ikhtiar mereka hanya ikhtiar yang logis. Saya ingin uang, saya harus jualan. Saya ingin sukses, saya harus sekolah. Mereka hanya memiliki satu ikhtiar untuk keinginan mereka, yaitu ikhtiar-ikhtiar yang logis. Tapi karena Anda seorang muslim, agama ini memberikan Anda satu ikhtiar lagi, yaitu ikhtiar yang syar'i. Anda ingin uang, berdoalah kepada Allah. Anda ingin uang, tawakallah kepada Allah. Anda ingin uang, banyak-banyaklah bersedekah. Anda ingin uang, nafkahilah orang-orang menuntut ilmu. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, kalau Anda dalam ikhtiar lemah dalam ikhtiar yang logis, cobalah Anda tangguh dalam ikhtiar yang syar'i. Kadang-kadang sebagian kita begini, Anda udah lihat kan, mereka-mereka yang katakanlah yang non muslim itu, betapa dahsyat kesuksesan mereka, padahal di tangan mereka hanya ada ikhtiar yang logis saja. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, syukur kepada Allah Azza wa Jalla bahwa Allah ajarkan kita ikhtiar-ikhtiar yang syar'i. Dan ingat, ikhtiar yang logis itu sebetulnya lemah dibandingkan ikhtiar yang syar'i. Ikhtiar yang logis ini sering gagal. Tapi ikhtiar yang syar'i, rekomendasinya langsung dari Allah, ini nggak pernah gagal. Kalaupun gagal, gagalnya adalah karena hati kita rusak. Misalnya Anda ingin uang, berdoalah. Kok saya nggak dapat uang juga? Kegagalan bukan pada doa, tapi pada orang yang berdoa. Kalau doa-doa kita bukan doa di atas tauhid,
Kita berdoa kepada Allah, tapi yang kita bayangin seseorang datang ngasih uang, itu kan doa bercampur syirik itu tanpa sadar. Tapi ya Allah kasihlah aku uang, tapi yang nampak bagi Anda orang lain. Anda minta kepada Allah, tapi Anda melihat manusia. Doa macam apa ini? Seandainya doa Anda benar-benar tauhid, kasihkan aku ya Allah rezeki, dan Anda memang tidak melihat siapapun kecuali Allah, Anda akan lihat doa itu datang dengan keajaiban. Karena yang terpenting dalam doa bukan doanya nomor satu. Bagaimana membentangkan doa ini di atas tauhid. Baik. Jadi rukun tawakal yang kedua, Anda wajib berikhtiar. Lakukan semua ikhtiar-ikhtiar yang logis, tapi tidak boleh sama sekali Anda abaikan ikhtiar-ikhtiar yang syar'i. Ikhtiar yang logis itu rekomendasi logika Anda. Ikhtiar yang syar'i itu rekomendasi wahyu untuk Anda. Ikhtiar logis Anda sering gagal, adapun ikhtiar yang syar'i tidak pernah gagal sama sekali. Kalaupun gagalnya bukan pada ikhtiarnya, tapi pada yang menjalankan ikhtiar. Ingat, pedang itu sangat tajam. Kalau sampai pedang ini tak membunuh musuh, bukan pedangnya yang tidak tajam, tapi yang memegang pedang enggak tahu jurus pedang. Itu maksud saya dengan tawakal tadi dan doa. Doa-doa Anda itu pedang yang sangat tajam. Tapi pedang yang sangat tajam ini hanya membunuh musuh-musuh kalau di tangan seseorang yang tahu ilmu pedang. Adapun pedang di tangan orang yang tak tahu ilmu pedang, pedang ini gak akan bermanfaat. Nah, maka oleh sebab itu doa-doa Anda adalah pedang yang sangat tajam. Masalahnya Anda tahu gak ilmu pedang itu? Dan ilmu pedang yang kita maksudkan antara lain adalah tauhid. Rukun tawakal yang ketiga adalah tauhid lagi. Karena ketika Anda berikhtiar, Anda tidak boleh memisahkan ikhtiar itu dari tauhid. Oh, saya berhasil setelah saya begini. Nah, ini orang-orang yang berikhtiar tanpa tauhid. Sehingga ketika hasil telah datang, ikhtiar-ikhtiar ini yang muncul. Kamu udah sembuh? Udah, setelah minum Panadol saya sembuh. Inilah ikhtiar yang dipisahkan dari tauhid. Bagaimana urusan? Urusan udah selesai setelah datang Bapak Fulan. Kedatangan Bapak Fulan ini ikhtiar, tapi ikhtiar telah Anda pisahkan dari tauhid, sehingga begitu sukses dan hasil itu datang, yang Anda sebutkan adalah selain Allah. 30 kali dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Terjemahan secara bebas, nikmat mana lagi yang menjadi dusta kalian? Jahat manusia ini jamaah sekalian. Setiap nikmat Allah menjadi dusta. Saya sehat setelah minum jamu. Allah nggak ada sama sekali. Padahal yang bikin jamu itu Allah. Yang memberikan hidayah terhadap takaran jamu Allah. Yang menggerakkan hati Anda beli jamu Allah. Yang membuat jamu berpengaruh Allah. Tapi kemudian Anda katakan saya sehat setelah jamu. Nikmat mana lagi yang akan menjadi dusta kalian? Hari ini bisnis Anda berhasil. Ya berhasil setelah rekomendasi dari Fulan. Allah tidak lagi disebut-sebut. Sampai 30 kali dalam ayat tersebut Allah berfirman, "Fabi'ayyi ala", karena memang penyakit besar manusia di sini. Nah, jawab pertanyaannya, siapa yang mengalami penyakit ini? Semua orang yang berikhtiar dan ikhtiarnya dipisahkan dari tauhid, penyakit mereka adalah fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oh, katanya kamu ada gangguan lambung. Ya, saya ada gangguan lambung, tapi setelah saya konsultasi dokter Fulan, dikasihkan obat sekian, obat lambung saya udah selesai. Udah nggak ada sama sekali. Allah tidak disebut-sebut sama sekali.
Makanya jamaah sekalian, diajarkan bagi kita sejumlah zikir agar Anda terlepas dari dusta-dusta di dalam nikmat. Anda udah sembuh, alhamdulillah setelah minum Panadol tuh. Bisnis kamu berhasil, alhamdulillah berhasil setelah datang bulan. Jangan nama orang dulu yang Anda sebut. Sebutkan nama Allah dengan puji. Alhamdulillah. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Rukun tawakal yang keempat, 1, 2, 3 udah pada pertemuan 2023 lalu. Sebenarnya nomor 4 sekarang. Rukun tawakal yang keempat adalah as-siqatu billah. Masya Allah, percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika satu persoalan telah Anda serahkan kepada Allah, ya Allah, anakku dalam keadaan bandel, saya nggak punya kekuatan lagi untuk membuatnya saleh, ya Allah, aku serahkan kepadamu. Saat urusan dan kesulitan ini telah Anda serahkan, apakah Anda serahkan dengan kepercayaan atau Anda serahkan hanya dengan mulut? Ya Allah, ini anakku bandel, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil adalah akad. Akad seorang hamba menyerahkan urusan kepada Allah. Jadi Anda jangan repot-repot lagi. Ya Allah, aku serahkan kepadamu urusan. Enggak begitu akadnya. Akadnya adalah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya Allah, inilah urusan dan engkaulah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Selesai. Masalahnya bukan pada ucapan dan akad. Hati Anda percaya tidak? Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau menafsirkan kepercayaan, beliau mengatakan percaya kepada Allah saat menyerahkan urusan kepadanya artinya adalah sukunuhu ilaih bihaitsu la yabqa fihi ittirab. Percaya ketika Anda serahkan urusan kepada Allah. Pengertian percaya kata beliau, ketika hati Anda benar-benar tenang dan tidak sedikit pun di dalam hati itu ada ragu. Ini hati ini tenang, itu diam, tapi kalau sedikit hati ini bergerak begini, itu tidak dinamakan dengan percaya. Baik, seperti apa contoh percaya itu? Contoh percaya itu saya berikan dari 2 wanita. Wanita yang kita sebut namanya dengan lemah, tapi Allah berikan cerita mereka kepada kita agar kita tahu bahwa mereka ternyata tangguh. Wanita pertama adalah Ummi Musa. Allah berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Wahai Ummu Musa, susukan anakmu, setelah itu hanyutkan di sungai Nil. Anak baru lahir dihanyutkan di sungai, kata Allah itu keselamatan. Kalau tidak begitu tidak selamat anakmu. Saya mau tanya dengan Anda, logis enggak? Anak baru lahir selamatnya kalau dihanyutkan di sungai Nil. Itu enggak logis banget. Kalau kita bilang, oh ini sih selamat dari kematian darat untuk mati di sungai. Itu kalau kita. Tapi perhatikanlah bagaimana Ummi Musa radhiyallahu anha setelah menyusui bayi yang baru beberapa menit lalu dia lahirkan, bayi ini dihanyutkan, tidak sedikit pun ada ragu. Padahal ini seorang bunda. Dan ingat, seorang bunda menyayangi anaknya terlebih setelah menyusui. Ibu melahirkan anak, kalau belum menyusui kasih sayangnya luar biasa, tapi masih terasa ada yang kurang. Tapi kalau seorang perempuan sudah menyusui, misalnya ada seorang perempuan melahirkan anak, anakmu saya adopsi deh. Saya adopsi maksudnya saya rawat karena kamu sakit, dengan alasan-alasan yang syar'i. Perempuan ini mungkin ngasih, tapi itu sebelum dia menyusui. Kalau sampai anak ini sudah disusuin, dia nggak bakal ngasih lagi. Jadi setelah Ummi Musa menyusui bayinya,
bayi ini kemudian dihanyutkan, sedikit pun tidak ada ragu bahwa anak ini akan celaka. Inilah siqah itu. Inilah percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Anda percaya kepada Allah sama sekali karena Allah, bukan karena apa yang Anda lihat di depan Anda. Anda percaya kepada Allah karena Allah, bukan karena apa yang di depan mata. Di depan mata bayi hanyut, itulah di depan mata. Sulit untuk percaya bahwa ini adalah keselamatan. Tapi ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ini perintah dari Allah, lihat Allah dan jangan lihat lagi di depan mata bahwa bayi sedang hanyut. Manusia dari timur ke barat, kalau Anda katakan bayi hanyut, semua mengatakan bayi mati. Tapi ketika ini perintah Allah, ternyata ini keselamatan. Saya berikan Anda contoh yang kedua dari wanita juga, yaitu Ummu Ismail, Hajar radhiyallahu anha. Sesampainya di Mekah setelah melahirkan Ismail, tak ada satupun manusia di Mekah itu. Tak ada manusia sama sekali. Hanya Hajar dan bayi yang baru lahir. Setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan makanan sedikit dan air anggaplah satu gelas. Ibrahim pergi alaihissalam. Hajar berkata, mau kemana? Kata dia, saya mau pulang ke Baitul Maqdis. Jadi kamu di sini dengan bayi kamu, saya mau pulang. Bayangkan itu jamaah sekalian. Hajar radhiyallahu anhu mengatakan, Allahu amaraka bihadza. Kau meninggalkan kami, mau kamu atau perintah Allah? Ibrahim mengatakan, ini bukan mau saya. Ini bukan kemauan saya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Hajar mengatakan, kalau memang ini perintah Allah, falan yudayyi'ana, berarti Allah enggak akan menyiakan kami. Pergilah. Inilah percaya yang saya maksudkan. Di depan mata Anda, di dalam logika Anda, tidak ada alasan untuk Anda percaya. Tapi ternyata Allah memberikan sinyalemen, Allah berikan Anda satu rekomendasi. Itu yang dinamakan dengan siqah. Itu yang dinamakan dengan percaya. Hajar mengatakan, kalau kepergianmu perintah Allah bukan kemauanmu, pergilah. Allah tidak pernah menyuruh seseorang, melainkan Allah telah bertanggung jawab. Kalau Allah memerintahkan, wahai Ibrahim pergi, berarti Allah sudah tanggung jawab dengan keadaanku dan keadaan anakku. Tidak ada perintah Allah di mana Allah tidak tanggung jawab. Kita aja yang sering ngasih perintah tanpa tanggung jawab. Adapun Allah, ketika Allah perintahkan Anda sesuatu, berarti Allah udah tanggung jawab itu. Baik, inilah rukun. Jam berapa suruh? Sudah. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, baru pilar keempat. Masih ada 6 lagi. InsyaAllah tahun 2025. Baiklah jemaah sekalian, qadarullah syuruk telah masuk. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.